gendong dengan jarak 20 sampai 30 menit dari rumah. Di situ saya senang sekali. Awal mengajar di sini sangat senang sekali. Satu hari mengajar, pada malam hari itu saya merasa badan saya panas, capek. Kan belum pernah mengajar, belum pernah mengajari anak-anak. Kemudian waktu itu anaknya masih 20-an muridnya. Di situ malam itu badan saya kok panas, kok capek semua, belum pernah. Terus tapi karena saya senang ada tawar mengajar, akhirnya saya teruskan. Sehingga ketika saya teruskan, badan saya semakin sehat. Di situ perjuangan saya yang mungkin sampai sekarang yang paling mengenang di hati saya, karena Robani ini bagi saya adalah seperti anak saya. Berangkat sama anak saya kehujanan, kepanasan dulu, sampai waktu kehujanan itu dalam gendongan anak saya masuk ke dalam mantel. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya sangat senang dan keluarga pun sangat mendukung. Ketika saya semakin ikhlas menjalani tugas saya di Robani, ketika itu saya sudah ikut fikok, jadi ada pembinaan dari murabi saya bahwa hidup kita adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saya berpikirnya seperti ini. Saya di Robani bukan saya kerja. Saya di Robani, saya mikirnya gini, ini adalah petunjuk dari Allah. Mungkin saya hidup di sini adalah Allah menginginkan saya untuk mengabdi di Robani, untuk amal jariah saya, untuk mengajar anak-anak, dan alhamdulillah keluarga sangat mendukung. Meskipun terkadang suami dan anak-anak saya pernah saya nomor 2 kan, karena terlalu mengepentingkan lembaga mungkin ya. Jadi Robani ini sudah seperti anak saya sendiri, seperti itu, sampai mengorbankan anak-anak sakit ditinggal, kemudian terkadang tidak ada yang ngomong, saya ajak kehujanan, kepanasan gitu. Tapi saya yakin ketika saya berjalan di jalan Allah, Allah akan menjaga saya, menjaga anak-anak saya. Sampai pernah pada suatu hari itu di jalan saya gendong sambil bonceng. Ketika itu perjalanan pulang dan cuacanya mendung sekali, hujan deras. Pernah ngiyup juga pernah, menerjang hujan juga pernah. Tapi di jalan saya terus menyebut nama Allah, terus memasrahkan diri saya, ya Allah, tujuan saya baik, saya pulang dari jihad, saya yakin Allah akan menjaga. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun Allah selalu menjaga dan selalu mempermudah urusan saya di Robani. Dan bahkan keluarga, tetangga, keluarga, teman banyak yang merasakan keberkahan ketika saya berada di Robani. Karena apa? Karena di Robani ini kerjasama dengan LAS-UKI, kerjasama dengan BMT, banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga amal, yang mana ketika ada agenda santunan anak yatim, santunan kaum duafa atau zakat, kita diberikan kebebasan oleh LAS-UKI untuk membagikan beras atau sedekah itu kepada tetangga-tetangga kita, sehingga keberkahan itu, kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling keluarga kami. Pernah pada suatu saat ketika si kecil yang nomor 2 sering sakit, jadi dulu saya ajak mengajar ketika cuti sudah habis, usia 1 bulan, saya ajak mengajar dengan dibonceng suami. Jadi diwarimi perjalanan ngantar dan jemput itu hampir 1 jam mengantar saja 1 jam, jemput juga 1 jam. Di situ saya rasakan keikhlasan suami juga dalam untuk mendukung saya di Robani. Dan
ketika bayi saya ajak perjalanan jauh, ternyata namanya bayi mungkin belum kuat fisiknya ya, pernah sakit, dan saya pun pernah izin ke Ustaz Nurul untuk berhenti untuk meninggalkan perubahan ini, tapi hati belum bisa ya, belum bisa. Sebenarnya berat, tapi bagaimana lagi karena anak saya sakit pada waktu itu. Kemudian alhamdulillah keluarga saya itu terus mendukung, nggak apa-apa, mungkin nanti diberi pelonggaran sedikit untuk cuti lagi, nanti kembali lagi ke sana. Karena apa? Karena keluarga saya sangat sudah merasakan bagaimana rasanya ketika saya ngajar di sini. Mulai dari keberkahan, mulai dari tetangga-tetangga yang merasakan kebaikan-kebaikan dari yayasan kami. Dan di situ saya cuti karena saya sakit, dan saya kembali lagi. Dan saat ini alhamdulillah sekarang putra-putra saya sehat walafiat sampai sekarang ini. Dan semua perjuangan itu saya anggap memang harus saya lakukan dan tidak boleh putus asa. Sesulit apapun, sesusah apapun masalah di lembaga, memang sudah kewajiban saya dan teman-teman untuk menyelesaikannya. Dan saya yakin ketika saya ikhlas mengerjakan, maka Allah akan selalu mempermudah urusan kita semuanya. Semoga bisa menginspirasi jenengan. Jadi kita tingkatkan di sini lillahi ta'ala nggih, salah nggih, ridho atas mencari ridho Allah, lillahi ta'ala. Insya Allah kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang harus kita perjuangkan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang Robani semakin terpercaya tidak hanya di Kecamatan Klosok, bahkan di Kecamatan Tembelang, Pelandaan, Kabuh, nggih. Alhamdulillah di sini Robani TK dan KB murid terbanyak se-Kecamatan Klosok. Yang kemarin mungkin nomor 2, sekarang insya Allah lebih banyak lagi. Semoga menjadi nomor 1 di Kecamatan Klosok, dan kedepannya saya ingin Robani menjadi percontohan di Utara Benatas. Dan tak lupa itu semua pasti atas kerjasama kita. Terima kasih untuk semua ustaz-ustazah yang sudah memperjuangkan Robani. Semoga perjuangan jenengan semuanya mendapatkan ridho dari Allah SWT dan bisa dipertemukannya kita nanti di surganya Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah serangkaian acara sudah selesai.